Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya, salat qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amalan kita di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan malam hari ini terkait dengan persatuan dan kemenangan. Saya ingat sebuah peristiwa besar di zaman Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan saat itu puasa di bulan Ramadan pertama kali diwajibkan oleh Allah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah ketika Rasul hijrah ke Madinah dapat 2 tahun, pada tahun kedua. As-sanah ats-tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah. Pada saat itu juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk melakukan satu ekspansi atau kegiatan yang sebelumnya juga belum pernah dilakukan dalam bentuk peperangan. Dalam sejarah dikenal dengan istilahnya Perang Badar, Ma'rakatu Badrinil Kubro, Perang Badar yang agung. Kalau kita baca cerita tentang Perang Badar ini ada di surat Al-Anfal, ya, di surat Al-Anfal. Nanti bisa dicek mulai dari yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal, hingga beberapa ayat kemudian 2-3 halaman itu hampir semuanya cerita tentang Perang Badar. Ini hubungannya dengan tema karena Rasulullah SAW dan para sahabat di Perang Badar ini mendapatkan kemenangan yang luar biasa, yang sebelumnya tidak dibayangkan kalau kaum muslimin akan menang dan akan terjadi peperangan kemudian mendapatkan kemenangan. Awalnya sebenarnya niatnya Rasulullah bersama 314 sahabat itu niatnya tidak perang. Niatnya adalah ingin menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, datang dari Syam menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, lewatnya lewat Madinah, karena posisinya Syam itu ada di sebelah utaranya Madinah, posisi Mekah ada di sebelah selatannya Madinah, sehingga Madinah mesti dilewati. Mengapa Rasulullah dan para sahabatnya menghadang pasukan kafilah dagangnya Abu Sufyan? Karena dulu pada saat hijrah, semua harta benda milik kaum muslimin itu tidak boleh dibawa oleh orang kafir, oleh orang Quraisy di Mekah. Orang Islam ketika pergi ke Madinah, hijrah, itu pergi dengan tangan hampa, tidak membawa bekal apapun. Hartanya ditinggal di Madinah, di Makkah, sehingga
pada saat itu Rasul dan para sahabat ingin mengambil hak mereka dengan cara menghadang kafilah dagang Abu Sufyan itu. Berita itu kemudian didengar oleh Abu Sufyan sebagai ketua atau pimpinan dari kafilah dagang itu. Akhirnya kemudian Abu Sufyan menghubungi orang Mekah, Abu Jahal dan beberapa pasukan atau beberapa pemuka yang ada di Mekah. Dari Mekah dikirim kurang lebih 1.000 pasukan. 1.000 pasukan, ada yang berkuda, ada yang pakai onta, hampir 1.000 lebih ya. Nah, mendengar hal itu, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga menjadi agak takut. Kita datang ini, kata Rasulullah, niatnya bukan untuk perang, tapi mereka membalas dengan menyiapkan pasukan yang begitu banyak, dan bagaimana ini caranya. Akhirnya kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor untuk bermusyawarah. Ini gimana? Mereka orang-orang kafir sudah siap 1.000 orang lebih dengan persenjataan yang lengkap, sementara kita bagaimana? Kita siap perang atau bagaimana? Kalau kita nggak siap perang, ya pasti mereka akan memerangi kita. Siap tidak siap, mereka akan menghabisi kita. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkanlah para sahabat, dimintai pendapat. Nah, di sini letaknya musyawarah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah itu di situ. Rasulullah dalam memutuskan sesuatu tidak pernah memutuskan sendirian, tapi mesti melibatkan para sahabat untuk memutuskan bersama-sama. Setelah dikumpulkan, beberapa sahabat senior dimintai pendapat. Abu Bakar yang paling senior diminta untuk berbicara terlebih dahulu. Hasil yang disampaikan oleh Abu Bakar setuju dengan melawan pasukan yang dari Mekah itu. Kesempatan berbicara berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Umar bin Khattab setuju kalau umat Islam harus melawan pasukan yang datang dari Mekah itu. Masih belum yakin, masih diminta lagi perwakilan dari kaum Muhajirin dalam hal ini. Berdirilah seorang sahabat namanya Al-Miqdad ibnul Aswad, yang ketiga dari perwakilan dari kaum Muhajirin. Miqdad ini kemudian mengatakan dengan perkataan yang tegas, imdi ya Rasulullah lima amarakallah. Wahai Rasulullah, sudah jalan saja, imdi kama qala Al-Miqdad ibnul Aswad. Kami, kata Miqdad, nahnu la naqulu kama qala Banu Israil li Isa bin Maryam. Kami tidak akan mengatakan sesuatu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Isa bin Maryam. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel ketika mendapatkan perintah untuk berjihad dan berperang? Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Udah kamu ke sana sendiri, wahai Nabi Musa, perang sendiri sana sama Tuhanmu. Bani Israel tidak mau ikut. Kami tidak ingin seperti itu. Itu sahabat namanya Al-Miqdad ibnul Aswad. Rasulullah masih belum yakin karena masih ada perwakilan dari sahabat Ansor yang masih belum bicara. Maka berdirilah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian diberi kesempatan untuk berbicara. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, telah membenarkan apa yang engkau bawa, kami telah mengikutimu, kami telah taat kepadamu. Engkau tidak usah khawatir, kata Sa'ad bin Mu'ad,
kalau kami tidak akan membantumu. Saya, kata Sa'ad bin Mu'adz, sebagai perwakilan dari sahabat Ansor menyatakan siap untuk mendukung Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari seluruh sahabat yang diwakili oleh sahabat-sahabat senior tadi itu, kemudian Rasulullah SAW memutuskan siru wa abshiru. Kalau begitu kita jalan dan yakinlah kita akan mendapatkan kemenangan. Meskipun pasukan sudah siap, semangatnya sudah siap, tetapi Rasulullah SAW tetap akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi dalam surat Al-Anfal disebutkan idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian Rasulullah melakukan, kalau bahasanya sekarang, istighatsah. Jadi istighatsah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ayat tadi itu. Meminta tolong kepada Allah betul-betul. Bahkan dalam permintaan tolongnya Rasulullah kepada Allah itu ada ancaman sedikit. Rasulullah mengancam Allah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengancam Allah kecuali pada saat mau perang Badar itu. Ancamannya begini, kalau intuhlik hadhil aisabah, ya Allah, kalau kelompok 314 orang ini engkau hancurkan pada perang ini, lan tu'bad abadan, selesailah, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Jadi diancam Allah itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu berzikir, berdoa, terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimenangkan. Dan alhamdulillah kemudian fastajaba lakum idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatsahnya Nabi itu diijabahi, dikabulkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kemudian peperangan terjadi. 314 sahabat kaum muslimin melawan lebih dari 1.000 pasukan kafir Quraisy. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Pertama kali Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Siapa yang menang? Yang menang adalah umat Islam. Yang meninggal, yang syahid di antara umat Islam itu hanya 14 orang saja dari 314 itu. 8 orang Ansor dan 6 dari orang Muhajirin. Sementara orang kafir Quraisy yang meninggal itu hampir 70 orang lebih, dan 70 orang yang lain tertawan atau ditawan. Termasuk yang meninggal pada saat itu adalah paman Rasulullah SAW sendiri, namanya Abu Jahal. Ma'asyiral hadirin, ini cerita sedikit tentang kemenangan pertama di mana Rasulullah mendapatkannya bersama para sahabat di bulan Ramadan pada saat pertama kali diwajibkan berpuasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mewajibkan juga untuk berperang pada bulan itu dan pada tahun itu. Itulah sesungguhnya yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Dari cerita ini kita bisa mengambil banyak kesimpulan atau pelajaran terkait dengan kemenangan. Insya Allah setiap permasalahan, setiap urusan apabila kita melibatkan orang lain, utamanya urusan yang terkait dengan masyarakat, insya Allah urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah bermusyawarah. Karena itu jangan sampai orang yang memegang urusan orang lain kemudian diputusi sendiri. Kalau tidak berhasil, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tapi kalau diputuskan dengan musyawarah, maka insya Allah semuanya merasa bertanggung jawab dan semuanya merasa harus menyukseskan keputusan yang disebut tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, apabila kita yakin kalau kita itu berada pada kebenaran, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan para sahabat. Dan ini bisa kita baca dalam surat Al-Anfal, di mana setelah Allah memberikan ta'yid,
atau ketenangan hati orang-orang yang beriman, maka kemudian orang-orang yang beriman itu yakin akan kemenangan itu karena mereka berada dalam kebenaran. Kemudian berikutnya, tidak selalu kebaikan itu selesai dulu kemudian ganti dengan kebaikan yang lain. Buktinya begitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, belum selesai puasa itu dikerjakan, Allah memberikan kewajiban lain berupa jihad, berupa perang tadi itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang masih banyak proyek-proyek yang belum selesai, tapi masih ada lagi setelah itu disambut dengan proyek-proyek berikutnya. Mungkin pembangunan masjid ini belum selesai, tapi masih ada di sana sudah menyusul kewajiban lain atau proyek lain yang segera harus kita kerjakan juga. Karena itu biasa dalam masyarakat kita, umat Islam, kebaikan itu susul menyusul itu tidak jadi masalah. Tidak harus berhenti dulu, tidak harus selesai dulu baru kita kerjakan yang lain, tapi bisa jadi dalam satu waktu kita bisa mengerjakan 2-3 kebaikan sekaligus. Ma'asyiral hadirin, Ramadan benar-benar bulan yang luar biasa, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, sehingga kita perlu memanfaatkan betul kesempatan di bulan Ramadan ini, sehingga kemenangan-kemenangan bisa kita raih, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga banyak mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.